Mohon izin memulai, Prof, Pak Glenn, dan teman-teman semua. Saya izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Bapak yang soleh dan yang soleha. Siang, Pak. Ya, Ya, sehat Pak. selalu ya. Semoga Selamat siang, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita sebagai sekolah Islam, ya alangkah baiknya ya kita mendahului segala kegiatan dengan berdoa. Semoga dengan berdoa ini bisa memberikan kemudahan dalam kita pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk berdoa, Bapak minta ketua kelas kali ya. Ketua kelas Bu Suherni. Boleh kesediaannya untuk dipimpin doa terlebih dahulu? Baik, teman-teman, sebelum kita belajar tentang dampak media sosial hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Suherni. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'du. Baik, pada hari ini sudah siap belajar semua? Siapa? Siapa? Siap ya, harus siap. Bismillah, kita siap. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau periksa dulu nih ke kerapihannya. Coba, Ihsan, ini kan kita daring nih. Bapak mau lihat nih, seragam kamu rapi atau enggak? Silakan berdiri. Udah, Pak. Ya, Rapi, udah. Pak. Tuh, Pak. Oh, ganteng banget Ihsan hari ini ya. Kamu tadi habis makan ini ya, makan roti. Terus gulanya kebanyakan. Terlalu Jadi manis pahit. kamu. Jadi pahit, Pak. Terlalu manis kamu hari ini. Oke, baik. Sudah ya, teman-teman yang lain juga Bapak sudah lihat. Bersih semua ya hari ini, cerah. Terus rapih juga. Nah, bulan ini adalah bulan Oktober ya. Di awal bulan, beberapa hari yang lalu, kita telah memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ini sebelum masuk ya ke materi kita ya, Bapak ingin menumbuhkan nih jiwa nasionalismenya bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bersatu ya. Dengan Pancasila ini kita ya sebagai masyarakat Indonesia seharusnya patut bangga ya. Kenapa patut bangga? Karena dengan kesaktian Pancasila ini berbagai macam budaya, suku, ya, agama yang menjadi satu padu dalam tatanan negara Indonesia. Oke, baik. Tadi sudah dipimpin berdoa oleh Bu Suherni ya. Lanjut Bapak akan absensi terlebih dahulu ya. Bapak minta responnya ya. Acung tangan dan bilang hadir, oke? Siap ya. Nina. Hadir, Pak. Oke, Nina. Leni. Hadir, Pak. Suherni. Suherni ada? Ada ya. Evan. Hadir, Pak. Ihsan. Hadir, Pak. Hadir. Irfan. Hadir, Pak. Hadir. Irfan, hari ini pagi kamu bagaimana? Lancar, Pak. Tidak kehilangan Oh, lagi. Oke. Ervina. Hadir, Pak. Leti. Hadir, Pak. Ya. Paki.
Hadir, Pak. Wah, Paki kamu hari ini cerah sekali ya. Luar biasa ganteng. Makan apa Iya nak dong, kamu Pak. nak tadi pagi? Makan lampu, Pak. Wah, makan lampu. Iya, Ah, biar senang. udah sarapan kan ya? Sudah Siap dong. belajar hari ini Paki? Siap, Pak. Siap. Laksanakan. Bagus. Oke. Terus yang terakhir, ada nggak yang belum Bapak sebutin namanya ya? Saya belum, Pak, Pak. saya. Oh, iya ya. Pak Hari ya, Hari, Pak Hari. Hari. Hadir, Pak. Ya, Hari. Terus yang terakhir Sophie ya tadi ya? Belum ya, belum disebut ya? Ya, Pak. Ya, Hadir. Sophie hadir ya. Baik, sekarang ini kan udah mulai musim hujan. Jadi Bapak himbau kepada kalian semua, kita sama-sama menjaga kesehatan ya, agar pelaksanaan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar pada setiap harinya ya, dengan menjaga pola makan ya, dan pola hidup yang sehat seperti itu ya nak. Iya, Pak. Oke. Baik, sebelum masuk ke dampak media sosial, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kenapa sih kita harus belajar ini, Pak? Gitu kan? Kenapa harus kita ketahui dampak media sosial ini gitu? Apa kegunaannya? Ini terlihat jelas nggak di kalian? Jelas, Pak. Terlihat, Pak. Ya, oke. Baik, ya. Tujuan yang pertama ya, serta didik atau kalian ya dapat menunjukkan minimal 5 jenis media sosial. Media sosial itu kan banyak sekali ya. Ya. Terus yang kedua, nanti kita akan menganalisis nih ya media sosial. Media sosial yang mana yang paling banyak dipakai gitu kan. Terus yang ketiga, nanti kita juga akan mengeksplorasi juga dari berbagai sumber ya terkait informasi-informasi tentang media sosial ini. Nanti menyimpulkan, mengkategorikan, dan yang terakhir adalah kita diminta untuk dapat mengelola media sosial ini secara bijak gitu ya. Nah, baik. Sebelum masuk, Bapak ingin kasih tahu terlebih dahulu nih. Ini hasil penetrasi pengguna internet di Indonesia gitu ya. Jadi ini Bapak ambil dari katadata.co.id ya. Ternyata penetrasi pengguna internet di Indonesia nih ya, dimulai dari 2019-2020 sampai hingga ke 2022 itu ada kenaikan yang cukup signifikan, nah 0,74% ya. Artinya sekitar 50 juta user bertambah selama masa COVID ini. Wow, luar biasa ya. Berarti artinya apa? Banyak ya yang awalnya mungkin tidak bermain internet jadi main internet, dan mungkin salah satu sasarannya yaitu adalah sosial media atau media sosial. Baik, nah ini Bapak tampilkan nih ya berbagai macam icon media sosial. Ini ada yang hafal nggak nih? Berarti kalau hafal semua nih dia penggiat media sosial nih kali ini ya. Coba Bapak mau tanya boleh? Boleh, Boleh, Pak. Boleh. Bapak tanyanya ke siapa ya? Yang paling cantik hari ini? Semuanya sih cantik ya. Tapi karena berbunga-bunga gitu ya, Bapak lihatnya. Coba Leticia, silakan. Ini media sosial apa nih? Kursor Bapak terlihat nggak? Terlihat, Pak. Tahu nggak? Wah, oke. Kita lanjut ke yang lain ya. Pak Ihsan. Wah, ini berbinar-binar nih pipinya. Ya, Pak. Ya, Pak Ihsan ini kenapa ini Pak? Nih yang Itu kursor yang Bapak tunjuk pakai kursor nih. tok-tok, Pak. Wah, TikTok, kamu sering main TikTok ya? Ketahuan nih. Oke. Ya, ini banyak sekali ya. Ada Pinterest ya, thumbnail, Twitter, Telegram, Reddit ya, LinkedIn, Snapchat, dan banyak lainnya media sosial. Ternyata banyak banget ya media sosial ya. Oke. Sekarang kita masuk ya, sedikit mulai masuk ke dampak ya. Kalau kita berbicara masalah dampak, ya pastinya ada positif dan juga ada negatif gitu ya.
Nah, sekarang Bapak mau masuk ke dampak negatifnya terlebih dahulu, ya. Nah, dampak negatif itu ternyata bisa menyerang siapa saja ya, bisa terkena ke siapa saja gitu ya. Nah, apa sajakah dampak negatifnya? Nah, di sini coba kalian perhatikan nih ya dari berita-berita yang coba Bapak tampilkan di layar kaca kalian. Terlihat jelas nggak, Nak? Jelas, Pak. Jelas. Lihat, Pak Evan, Mas. coba nih yang di kursor Bapak nih, ya. Ini dampak negatif, ya. Ini apa nih ya kasusnya, Pak? Itu tentang pencemaran nama baik, Pak. Wah, pencemaran nama baik ya. Dampak negatif ternyata ada juga ya pencemaran nama baik. Dan ini paling banyak ya. Gak lama ya. Artinya belum lama gitu ya. Belum lama ada juga yang tersangkut kasus pencemaran nama baik ya. Ini 5 hari yang lalu berarti gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ini yang kedua. Ada yang bisa menjawab ini apa nih? Kasus apa ini, Nak? Trading, Pak. Trading, Pak. Binomo. Iya, kasus berita bohong ya. Ini Indra Kents kemarin yang sempat viral itu ya, luar biasa viralnya ya. Yang awalnya, mohon maaf dia pamer-pamer gitu kan dengan kekayaannya. Terus tiba-tiba hasil kekayaannya itu ini ya dari apa? Dari kasus binomo ini ya enggak? Nah, terus yang selanjutnya nih kasus apa nih ya? Coba Sophie bisa bantu Bapak jawab nggak ini kasus apa? Penipuan jual beli, Pak. Online e-commerce. Iya. Dan ini pun kasus penipuan bisa juga menimpa siapa saja gitu kan. Ya, Bapak ada sedikit cerita, nggak apa-apa ya Bapak cerita. Jadi Nggak apa-apa. setahun yang lalu ini menimpa ke keluarga Bapak. Ya, jadi diambil dari cerita apa nih? Cerita real ya, cerita nyata gitu. Ya, jadi istri Bapak itu kan dia main Facebook ya, dia main Facebook, dia lihat temennya itu ada yang jual handphone yang seharusnya harganya 2.500.000, 3 juta gitu kan. Terus tiba-tiba sama dia dijual 200.000, 300.000 gitu kan. Akhirnya dichat nih sama salah satu keluarga Bapak, ya enggak? Pas dichat, ya direspon kan, ya artinya TikTok ya komunikasinya sampai minta ditransfer gitu kan. Terus setelah ditransfer ternyata dia minta lagi gitu kan, minta biaya lagi untuk biaya pengirimannya. Awalnya ditransfer 300.000, terus dia minta biaya pengirimannya 200.000. Pas setelah ditransfer lagi tuh ya yang kedua kalinya ternyata barangnya tak kunjung datang. Tiba-tiba pas dikontak orangnya hilang. Wah, bisa menimpa ke siapa saja gitu ya. Jadi kita harus hati-hati nih ya, nanti setelah kita belajar ini, kita lebih waspada, bijak menggunakan media sosial, dan analisis kita ini harus kuat gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini kasus apa ini ya? Prostitusi, Pak. Prostitusi, Pak. ternyata Pornografi. Penjualan jasa manusia, Pak. iya. Ini kita jangan sampai terjerumus ya. Sedemikian sulitnya masalah yang kita hadapi, kita jangan sampai terjerumus. Wah, kalian udah mulai dewasa, berarti harus bisa ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus filter gitu ya, filter. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke media sosialnya ya. Siapa di sini yang nggak punya media sosial? Ada? Ihsan, kamu punya media sosial nggak? Enggak, Pak. Saya nggak punya, Pak. Wah, nggak punya ya. Paki, punya nggak? Paki, Ya, ya Pak. kamu punya media sosial nggak? Barusan ini dulu sama Ibu. Oh, disita handphone kamu ya. Kamu main ini ya, scrolling mulu, main IG mulu ya. Iya, Pak. Iya. Aduh, jangan-jangan tugasnya sering nggak dikerjain karena main IG kali ya. Apa yang kamu lihat di IG? Lihat-lihat video sinema pendek, Pak. Oh, jangan lihat yang lain ya. Nggak Iya, boleh. Pak. Tenang, Pak. Kalau yang lainnya bermanfaat boleh, tapi kalau yang di atas 18 nggak boleh ya. Iya, Pak.
Saya kan suka bikin-bikin video, Pak. Oh iya, suka bikin video apa? Ya, video sinema gitu, pendek-pendek, Pak. Kayak di TikTok. Wah, keren banget pasti hasilnya, nanti boleh share ke Bapak ya, nanti biar Bapak like juga gitu ya. Oke, siap, Pak. Jadi media sosial itu kalau kita ambil pengertiannya dari katanya, ya, jadi adalah sebuah wadah ya, sebuah tempat ya untuk bersosialisasi gitu ya. Namun tempat ini tidak terikat oleh ruang dan waktu seperti itu gitu ya. Baik, Bapak akan batasi konteks pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kayaknya Bapak lihat kalian ini letih ya, lesu ya. Kalian lagi banyak tugas ya? Banyak banget, Pak. Beban hidup, Pak. Yang lainnya juga. Pak. Belum sarapan, Pak. Banyak Oh, belum tugas, Pak. sarapan. Iya. Ya udah, yang belum sarapan, nih nanti datang ke Bapak nih ya, nanti Bapak kasih sarapan gitu ya. Kalau ketemu tapinya, karena kita lagi daring jadi nggak bisa ya. Oke, terus Transfer aja, Pak. yang lagi banyak cobaan hidup ya, hidup pasti ada cobaan ya. Kita yakin pasti ada solusinya. Oke, baik. Bapak mau ajak main kalian terlebih dahulu nih, tapi sebelumnya Bapak minta kita relaksasi badan dulu kali ya. Coba tangannya angkat ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Hempaskan. Gitu ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Hempaskan. Jadi hilang masalah kita tuh. Sekali lagi ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping, tangan ke depan, hempaskan. Oke, ya. Oke, kalau Bapak bilang konsentrasi dimulai, kalian jawab bareng-bareng seperti itu ya. Jadi kalau Bapak bilang konsentrasi, ya, konsentrasi dimulai gitu ya, sambil tepuk tangan, bisa? Ya, konsentrasi. Terus kalian jawab, konsentrasi dimulai sambil tepuk tangan ya. Sudah tampil belum? Belum, Sudah tampil belum? Belum, Pak. Proses, Pak, proses. Udah, Pak. Pak, udah, Pak. Udah ya? Layarnya gimana? Cukup nggak? Atau kurang diperbesar? Cukup, Udah, Pak. Cukup, Pak. Pak. Cukup ya? Nah, di layar kalian ini ada permainan word search puzzle ya. Nah, katanya itu ada peran, medsos, dampak, bijak, teknologi, dan perkembangan. Semua kata ini ada di dalam sini ya. Ini mouse-nya kelihatan nggak? Debu. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Pak. Ya. Ini namanya baris ya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan seterusnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan seterusnya. Gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana nih suara tepuknya? Oke, ulangi ya. Konsentrasi. Konsentrasi Dimulai. Oke. Baik. Nah, sekarang siapa cepat dia dapat. Silakan bantu Bapak untuk menemukan kata ini ya di dalam susunan kata-kata yang tidak masih belum terbaca gitu ya. Silakan temukan nak. Nanti kalau sudah temukan, Pak, saya sudah menemukan. Nah, nanti ketemu Bapak traktir ke kantin ya. Beli permen tapinya ya. Ada, Pak. Ada, Pak, yang medsos. Ya, Sophie, ya, medsos. Pak. Di baris kelima. Baris kelima. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Terus? Dibalik, Pak, medsos. Gini. Oh, gini. Wah, pinter banget.
nanti kalau ketemu Bapak, kamu Bapak jajanin permen, oke? Iya, dalam mimpi, Pak. Tapi permennya jangan sepak ya, cukup 2 aja. Permennya daring, Pak. Ya, oke. Nanti kalau ketemu Bapak ya. Oke, selanjutnya siapa tadi? Nina ya? Pak. Oh, Leni ya, silakan Leni. Kolom 11, Pak, perkembangan. Kolom 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perkembangan. Wah, pintar sekali. Kolom 2, Pak. Saya, Wah, Pak. siapa itu Kolom suaranya? 2. Saya, Pak. Saya, Pak. Ahmad. Ayo Bukan, Ahmad Nina. dulu yuk tadi yuk Ahmad. Ayo. Bijak, Pak, bijak. Bijak. Kolom 2, Pak. Kolom berapa? Kolom 2. 1, 2. Baris. Ya. Itu dari Kak, Pak. Kaji. Oh, dari K. Oh, ini. Turun ke bawah Bijak. sini ya. Wah, pinter sekali Ahmad. Khusus buat Ahmad, nanti Bapak beliin gorengan. Ya. Oke, Pak. Pak. Mantap. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa ya itu ya? Ini suaranya banyak banget ini ya. Saya, Pak. Nina. Iya, silakan. Teknologi, Pak. Teknologi. Mana Iya, teknologi di ya? pinggir yang P, Pak. Baris Baris berapa? pertama. Dari baris kolom pertama. Baris Kolom pertama. pertama. Iya, teknologi, Pak. P ya. Iya. P. Nih, terus. Baris, Bapak. baris, Ini baris pertama, kolom kedua, Pak. kolom kedua. Ini kolom kedua. Baris. Pertama. Ya, ini baris pertama. Jadi ke horizontal, Pak, horizontal. Dari I, Pak. Itu, Pak. Dari I, Pak. Horizontal itu Teknologinya terakhir. Oh, Nah. oh iya. sih, loh. Baris pertama ya di kolomnya ya kolom keberapa ini ya nyambung gitu ya. Oke siap. Ini nih teks ini ya. Terus ditarik teknologi. Wih bener banget ini ya. Satu lagi, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Ya satu lagi. Siapa itu? Saya, Pak. Pak. Ya. Wah Evan nih Evan. Ayo silakan Evan. Baris ke-12, Pak. Baris ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, Baris ke-11, Pak. Kolom ke-12. 10. Baris ke? Baris ke-11, kolom ke-12, Pak. Kolom ke-12. Ya, Iya, Pak. hurufnya Dampak, Pak. dampak. Baris Ya, huruf D, dampak. Oh, ini ya. Atas, Pak. Ya. Wah, pinter banget nih, Evan. Kamu sering minum susu ya? Iya, Oke, Pak. selanjutnya. Gantian ya. Ya, silakan. Gantian. Oke. Siapa? Peran. Pak. Peran di bawah. Siapa yang mau jawab? Pak. Peran, Pak. Nomor Iya, siapa yang mau jawab? kolom 3E. Suherni, Suherni. Baris 3 terakhir, Pak. Baris 3, 1, 2, 3. Oh, baris 3 terakhir. 1, 2, 3. Ya. Iya, Terus? yang huruf P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf P. 7. Kolom keberapa? Kolom ke-7. Ya, itu Ini Pak, yang P. P. P Ini sebelah, huruf P. sebelah kanan, Pak. Ini huruf P. Ya, Oh, naik ini. ke atas. Oh iya, bener banget. Wah, ini karena terakhir ya. Nah, saya Baru pinter bisa kan, jawab Pak? juga. Khusus untuk Suherni Oke. dan Aki ya. Bapak belikan bakwan di kantin. Oke? Kejauhan, Pak. Oh iya. Transfer Nanti ya aja. kan kalau ketemu ya sama Bapak ya. Atau nanti Bapak gojekin aja ya. Tapi kemahalan biaya ongkosnya ya. Oke, baik nak. Dari sini ya. Ini adalah subbab yang akan kita bahas ya. Media sosial. Perannya apa sih media sosial gitu kan? Terus adakah dampak dari media sosial gitu kan? Terus media sosial ini pastinya merupakan teknologi ya. Terus pastinya media sosial pun juga lambat laun terus berkembang gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita dapat bijak menggunakan media sosial ini gitu ya. Ini adalah ruang lingkup ya materi yang akan kita bahas. Baik, Bapak kembali lagi ya ke PowerPoint. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini sekarang Bapak punya video nih. Ya. Tapi Bapak nggak apa-apa ya, sebelum Bapak buat kelompok ya, kita lihat video bersama-sama ya. Oke?
Mohon perhatikan ya. Ini kalau misalkan suaranya tidak jelas ya, ini Bapak sudah siapkan juga scan barcode kalian dari handphone kalian tuh. Kalian kan ini pakai laptop ya. Terus pakai handphonenya, scan, nanti akan muncul ya yang ingin Bapak tampilkan. Ya, jadi artinya kamu lihat mandiri saja gitu ya. Boleh, atau mau perhatikan lewat yang Bapak tampilkan juga tidak apa-apa. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Gimana suaranya, jelas nggak? Ada nggak nih, kedengeran nggak? Ada nggak? Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Terdengar nggak suaranya? Dampak yang terjadi pada Dengar, Pak. Dengar, Pak. mengganggu kesehatan, berdampak pada mata lelah dan berair. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata, seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Canduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita, karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Oke, sudah menyaksikan kan? Ya, video yang Bapak tampilkan. Oke, Bapak juga sudah bagikan LKPD ya di MS Team ya. Halo, S12, bisa dengar suara Bapak? Iya, Pak. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Iya, Bapak lanjut nggak nih? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Bapak mau kasih ice breaking ya, tapi waktunya takut nggak cukup. Baik, tapi nggak apa-apa ya, coba Bapak rangkai saja. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kalian per kelompok ya. Langsung saja ya, Bapak akan buatkan kelompoknya. Oke, kelompok yang pertama yaitu Bu Nina dan Leni ya. Terus kelompok yang kedua Suherni dan Evan. Kelompok yang ketiga Ihsan dan Irfan ya. Kelompok keempat Ervina dan Leti. Kelompok kelima ini khusus nih ya karena ganjil jumlahnya. Jadi Bapak bagikan Bapak buat 3 orang dalam satu kelompok ini, Paki, Pri dan Sofi gitu ya. Baik. Nah, sekarang Bapak minta kalian buat nama-nama kelompok ya. Namun dari media sosial yang ada. Tak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Bapak sudah
buat juga tuh ya yang ada di MS Teams atau di WhatsApp. Kalian udah lihat kan? Ya. Apa Nina sama Leni media sosialnya apa tuh? Ya. Facebook, Pak. Oh, Facebook ya. Suherni, Evan, sosial medianya apa? Instagram, Pak. Ya, itu nama-namanya ya. Ihsan sama Irfan. Pikontek, Pak. Oh iya, Pikontek ya. Dan seterusnya ya. Oke. Baik. Lalu kita mau ngapain nih dengan kelompok yang sudah dibuat ya? Kita ingin studi pustaka ya. Jadi Bapak akan menampilkan berbagai macam logo ya, logo dari media sosial. Nah, nanti kita bersama-sama nih ya dengan kelompoknya kita cari informasi terkait media sosial ya. Dimulai dari Bapak kan hanya menampilkan logo nanti ya. Nih Bapak hanya menampilkan logo ini, nanti eksplorasinya terkait informasi-informasi media sosial tersebut kalian yang mencarinya ya dengan teman yang ada di kelompoknya. Apa Pak yang harus kita cari Pak? Ya, yang pertama logo itu logo punyanya siapa sih gitu kan? Tadi ada Facebook, ada kalian mungkin sebagian besar udah tahu semua lah ya. Terus yang kedua siapa pembuatnya gitu kan? Terus kapan dibuatnya ya? Asal negara si pembuatnya itu dari mana gitu kan? Terus bentukannya dia apa gitu kan, format dalam media sosial tersebut ya, kayak misalkan kalau di YouTube itu kan dia basisnya apa formatnya, basis formatnya apa Irfan? YouTube basis formatnya apa? Halo? MP4. Iya, MP4 ya, MP4 gitu ya. Oke, good ya. Nah, mereka ini kan punya format masing-masing ya, beda. Artinya antara media sosial satu ya dengan media sosial lainnya berbeda gitu ya. Terus berapa banyak penggunanya ya. Terus boleh ditambah juga dengan sejarah singkatnya ya. Ini semua sebenarnya bisa merangkai sejarah singkat juga, tapi boleh juga ditambahkan. Artinya tidak terbatas dengan konteks pertanyaan ini saja. Oke, baik. Ini adalah logo-logonya. Sudah tampil belum di kalian? Sudah, Pak. Sudah. Bapak juga sudah berikan lembar LKPD ya. Nah, silahkan di-download ya. Terus Bapak akan buat breakout room ya. Sudah Bapak buat breakout room, silahkan kalian masuk ya ke dalam breakout room masing-masing. Sudah Bapak berikan namanya juga, breakout room. Ada Facebook ya, YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Sudah dibuatkan, silakan masuk. Nanti cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Dan materi ini pun juga sudah Bapak share ya. Sudah Bapak share di MS Teams. Nanti kalian pelajari juga ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tidak, Pak. Cukup. Ya, cukup ya. Baik, nanti kalau misalkan ada kesulitan ya dalam mencari informasinya atau dalam studi pustakanya, kalian boleh bertanya dengan Bapak ya. Bapak berikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kelompok 1, Facebook. Apa yang sudah kamu gali dari informasi terkait nih ya, logo ini? Ini logonya si Facebook. Ya, ya. Siapa pembuatnya? Pembuatnya Mark Zuckerberg, Pak. Oke. Pada tahun 2004 bulan Februari, Pak. Wah, bagus ya. Nah, terus kelompok 2, Suherni, Evan. Ya, Pak. Siapa yang mau jawab? Bebas, silakan. Iya. Kapan itu didirikannya?
Tahun 2010, Pak. Tahun 2010 ya, oke, luar biasa ya. Baik, berarti kalian sudah mencari informasi dengan baik ya. Nah, selanjutnya ya, ini ada informasi tambahan juga ya, dimulai dari perkembangan media sosial yang awal ya, dimulai dari hanya berbentuk ini ya, GUI ya, user interface-nya baru berbentuk teks ya. Nah, terus hingga pada saat ini ya, perkembangannya luar biasa ya. Sudah bisa berbagai macam format ya. Oke, ini nanti bisa kalian baca ya. Nah, coba Bapak mau tanya Ihsan. Ihsan? Baik, Pak. Kamu udah selesai sholat kan? Belum, Pak. Saya belum sholat, Pak. Oh, belum ya? Gantian ya tadi ya? Sudah, Pak. Oh, Paki udah ya? Oke. Coba Ihsan, tadi kan kita sudah eksplorasi tuh ya dari berbagai macam sumber, boleh dari internet ya, terus dari YouTube ya, dari buku ya, dan lain sebagainya ya. Coba deh, sekarang Bapak coba mau tanya menurut kamu ya. Ya. Ihsan. Iya, Pak. Ya. Media sosial ada dampaknya nggak? Ada, Pak. Coba deh, menurut kamu ya, sebutkan satu dampak media sosial positif. Ya, salah satunya dengan media sosial, dampak media sosial yang positif itu kita bisa manfaatkan untuk belajar, Pak, media sosialnya, Pak. Wah, tepat banget ya. Ya. Jadi banyak ya di antara kita mungkin pada saat ini belum sadar bahwa media sosial pun bisa kita jadikan sebagai tempat untuk apa? Mencari ilmu tambahan ya, atau menjadi sumber ilmu gitu ya. Berarti di dalam pertemanan kita ya harus kita filter gitu ya. Artinya teman-teman yang kita jadikan teman ini di sosial media ya akun-akun yang memang bermanfaat gitu ya pastinya. Oke, tepat sekali Ihsan. Sekarang Bapak minta coba dampak negatifnya satu. Saya, Pak. Iya. Oh, dampak negatifnya itu sebenarnya banyak, Pak. Cuma salah satunya yaitu pergaulan bebas, Pak. Pergaulan bebas. Gimana tuh maksudnya dari pergaulan bebas? Ya, jadi tadi kan dampak positifnya yang dekat-dekat aja nih. Tadi kan dampak positifnya membantu pembelajaran. Sekarang dampak negatifnya itu membuat anak itu tidak betah di sekolah karena punya circle lain di luar gitu dengan media sosialnya gitu, Pak. Wah, betul sekali, tepat sekali ya. Tahun lalu ya, Bapak menemukan kasus di sekolah ini yaitu role model. Ya, jadi mereka teman virtual membuat sebuah grup ya, dan mereka memerankan model masing-masing gitu ya. Artinya ada model yang dia tunjuk gitu ya. Ini anime ya. Dan dia berperilakunya mohon maaf. Berperilaku yang tidak seharusnya mereka lakukan. Contohnya seperti apa? Share pornografi ya, berlaku sebagai salah satu tokoh anime gitu kan, yang suka dengan ini gitu kan. Nah, itu nggak boleh ya. Jangan kita lakukan lagi ya, dan itu harus kita jadikan pelajaran. Oke, terima kasih Ihsan, luar biasa banget jawaban kamu. Nah, baik, ini dari hasil observasi Bapak luar biasa ya, sudah Bapak amati, proses kalian sudah luar biasa juga ya, sudah dengan baik mengikuti pembelajaran ini ya, sudah Bapak nilai ya, sudah Bapak observasi. Nah, terus yang selanjutnya nih ya, ini dari Bapak ya, dampak media sosial ya. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pastinya dampak positif itu memudahkan kita untuk berkomunikasi ya antara teman satu dengan teman yang lainnya ya, dengan yang berjarak jauh gitu ya, dan real time dia ya. Nah, terus yang kedua, tersajinya informasi dengan cepat gitu ya, luar biasa pada saat ini. Kejadian hari ini ya pasti langsung booming tuh pada saat hari itu juga gitu kan. Dan kalau kita masuk ke
tahun 1990 ya prosesnya tuh lama untuk kita mendapatkan informasi yang terjadi pada saat hari ini gitu ya. Bisa jadi besok atau bisa jadi 2 hari atau bisa jadi 3 hari kemudian baru kita bisa dapat informasinya gitu ya. Tapi dengan media sosial ini luar biasa sangat cepat informasi ya. Terus apalagi membuka peluang bisnis, banyak nggak ya orang-orang yang memang memanfaatkan media sosial ini sebagai wadah untuk berbisnis. Banyak banget nak, ya nggak? Dan kita bisa mencobanya gitu kan, ya. Dimulai dari kayak pernah tuh viral ya, ada anak kecil dia punya media sosial, lalu dia manfaatkan untuk jadi YouTuber kecil gitu kali ya. Terus dia berjualan, ya. Apa yang dijual? Yaitu slam, ya. Dan omsetnya bisa luar biasa, ya. Tapi itu bukan eksploitasi ya. Berawal dari kesukaan dia, hobi dia bermain slam, banyak yang lihat, banyak yang request, akhirnya orang tuanya membuka peluang itu gitu. Terus yang terakhir, ya media sosial ini sudah banyak ya dipakai sebagai media promosi ya. Promosinya bisa dalam bentuk budaya ya atau dalam segmen apapun itu gitu ya. Kalau misalkan ada sebuah lembaga yang tidak mempunyai media sosial, kayaknya ya kita anggap kuno kali ya gitu ya. Kayak tadi siapa tuh ya tadi yang nggak punya media sosial, pasti ada konotasi ya di masyarakat kita ini kuno banget sih gitu ya. Benar nggak tuh? Ya, Pak. ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Dampak negatif. Nah, ini ada menimbulkan kemalasan ya dan lain sebagainya. Oke ya. Ini udah Bapak share ya, nanti bisa lanjut baca lagi. Nah, sekarang Bapak ingin menekankan nih ya, penggunaan bijak ya media sosial ini. Apa aja sih Pak? Bagaimana sih Pak bentuk dari bijak itu gitu kan? Nah, yang pertama, yang pastinya di dalam media sosial itu tidak terfilter ya. Kecuali kalau misalkan akun kita akun anak gitu ya. Biasanya itu langsung otomatis ke generate konten-konten yang anak kecil gitu. Tapi kalau misalkan akun kita akun yang sudah berusia dewasa, biasanya apa saja masuk gitu ya, tidak tergenerate. Artinya kita bisa memilih ya mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak, mana informasi yang sesuai untuk kita dan mana informasi yang tidak sesuai ya untuk kita gitu ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Proteksi data pribadi. Penting ini nak, ya. Proteksi data pribadi ini penting. Ya. Kenapa Pak penting? Ya, bisa jadi tadi dari case yang awal Bapak sampaikan ke kalian, ya enggak? Yang salah satu keluarga Bapak terkena penipuan melalui dari media sosial. Gitu kan? Berarti penting kan proteksi media sosial. Bagaimana Pak caranya? Nah, ini nanti kalau ini minggu depan nih kita bahas nih ya, implementasi dari proteksi data pribadi di berbagai macam media sosial kita, gitu ya. Nah, salah satunya mungkin bisa mengaktifkan dengan autentikasi 2 langkah gitu ya. Nah, terus pikir dulu sebelum kita upload, jangan sembarang ya. Masalah-masalah awal Bapak tampilkan, ada juga tuh ya, sembarang upload, ujung-ujungnya terkena kasus, ujung-ujungnya terkena pencemaran nama baik. Banyak nggak yang terkena kasus itu? Nah, banyak banget ya. Jadi artinya kita harus mampu memfilter gitu ya. Terus apalagi nih, perhatikan hak dan privasi orang lain ya. Nggak boleh sembarangan kita ya menerobos jalur-jalur tersebut. Yang selanjutnya, gunakan etika. Ketika kita mau memberikan komentar pun kita harus menggunakan etika. Ya nggak boleh kita sembarang tuh ya membuli, ngatain atau dan lain sebagainya. Karena pasal UU ITE ini ya sangat gampang gitu terkena ya kepada siapapun ya ketika kita tidak berhati-hati. Dan yang selanjutnya pertemanan ya, filter pertemanan ini Bapak rasa perlu ya, sehingga hanya orang-orang yang memang kita izinkan saja yang bisa melihat kita, yang orang-orang terdekat saja yang menjadi teman kita gitu ya. Terus yang terakhir, batasi penggunaan media sosial gitu ya. Nah, tadi siapa tuh ya, Ahmad Fakih atau Ihsan tadi ya?
yang handphonenya disita. Ahmad Fakih, handphonenya tadi disita. Ya sama orang tua ya. Udah balik lagi, Pak. Oh, udah balik lagi. Cepet banget baliknya. Iya. Ya. Nah, makanya dibatasin ya. Kita harus bisa membatasi diri kita. Karena ketika kita tidak mampu kontrol diri kita, maka yang terjadi adalah kita lupa waktu. Gitu ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Pak. Oke, baik. Coba sebelum masuk kesimpulan, ya Bapak mau tanya nih sama kalian semua, penting nggak sih kita mempelajari dampak media sosial ini? Penting, Pak. Penting, Pak. Pentingnya untuk apa? Ayo. Bijak dalam bermedia sosial, Pak. Bijak dalam bermedia sosial. Pinter banget ini Bu Sofi ya, luar biasa. Terima kasih loh jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, coba Bapak mau tanya kesimpulan menurut Ihsan. Silakan. Baik, Pak. Ya. Kalau menurut saya, Pak, penggunaan media sosial bergantung pada siapa penggunanya. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Beberapa poinnya, menjaga sikap dan etika, menjaga privasi, hindari akun negatif atau toksik, batasilah penggunaan media sosial, gunakan media sosial untuk sarana personal branding. Gitu, Pak, kalau menurut saya, Pak. Wow, luar biasa. Bagus banget jawaban kamu. Ya, terima kasih ya, Ihsan. Sama-sama, Pak. Oke, ya. Jadi kesimpulan tersebut ini ya bisa kita terapkan ya untuk kemudian hari ya agar kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial ya. Ada sebuah ungkapan ya, ini dari seseorang yang tidak diketahui namanya ya. Ya, apa ungkapannya? Knowledge is nothing ya without good attitude. Wow, apa itu artinya? Siapa yang bisa artiin? Apa Pak barusan, Pak? Terlalu Knowledge cepet, Pak. is nothing without good attitude. Pengetahuan itu tiada apa-apanya tanpa attitude yang bagus. Iya, Mantap. pinter ya kamu ya. Kamu nggak translate ya? Enggak. Oh iya, oke. Berarti ya dalam bermedia sosial pun ternyata kita harus menggunakan good attitude ya. Itu ya. Siap? Bisa? Siapa? Ya, bisa, Pak. Bisa. Baik. Ya. Terus tadi Bapak sudah sedikit singgung ya materi yang akan kita bahas untuk minggu depan ya. Sekali lagi Bapak mau tanya, coba dari materi ini ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah ya? Oke. Dari Bapak cukup sekian, tapi sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingin kita mengakhiri ini dipimpin oleh Erpina. Ayo pimpin kita ya. Semoga apa yang hari ini kita dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ervina. Bapak ucapkan terima kasih juga untuk kalian semua ya. Antusiasnya luar biasa ya. Kalian top is the best. Gitu ya. Oke.
karena Bapak yang terakhir tampil ya di jam pelajaran terakhir, Bapak di jam pelajaran terakhir, jadi Bapak mengizinkan kalian keluar kelas ini apabila bisa menjawab secara cepat ya apa yang Bapak minta. Ini hari apa ya? Hari Rabu, Ini Pak. hari Rabu. Hari Rabu. Coba Bapak random saja ya. Suherni, Hadir, Pak. satu kata dimulai dari BU. BU. Bukan. Ya, pinter, boleh keluar kamu. Ya, selanjutnya Sofi, Ya, Pak. satu kata dari BU. Apa, Pak? Satu kata dari BU, berawal dari BU. Buku, Pak. Buku, pinter. Erpina, Bunga, Pak. bunga. Ahmad Fakih, Busuk, Pak. Ihsan, lanjut. Butuh, Pak. Leti, lanjut. Bulan, Pak. Wah, hebat-hebat semua. Oke ya, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak.